Oke, baik. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Siang, Ibu. Oke, baik. Baik, apa kabarnya nih semuanya nih? Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, ya, meskipun memang kita kuliah di siang hari, ya, saya harap teman-teman masih semangat, ya. Sudah pada makan kan? Sudah belum? Sudah, Sudah Bu. pagi, Bu. Oh, pagi saja. Loh, kok siangnya belum? Iya, Ini Ibu. ya, ya. Oke, nanti berarti habis kuliah harus langsung makan ini ya. Nanti tiba-tiba pingsan lagi ya. Itu. Oke. Silakan teman-teman bisa buka Teraversanya, silakan untuk absen ya. Kemudian saya rasa di sini semuanya hadir ya. Oke, mungkin itu kalau untuk kehadiran. Kemudian saat ini kita akan masuk kuliah kita yaitu terkait genetika tumbuhan. Ya, ini adalah pertemuan yang ke-9 ya. Yang dalam hal ini kita akan membahas berkaitan dengan bahan genetik. Ya, jadi bahan genetik ini merupakan suatu materi yang memang sudah sedikit disinggung dalam pertemuan sebelumnya, ya. Namun sebenarnya ini juga menjadi rangkaian, ya. Dimana kalau sebelumnya kita mengenali berkaitan dengan sifat-sifat, ya. Nah, untuk saat ini ya dalam proses kemajuannya sudah tidak hanya berdasarkan sifat yang dimunculkan, ya, melainkan dalam hal ini sudah mulai muncul istilah bahan genetik, ya, yang sering disebut dengan DNA, ya, DNA. Oke. DNA. Nah, sebelum kita mengenal DNA, saya mungkin mengingatkan dulu ya. Jadi kita mengingat bahwa ada sifat-sifat yang akan mungkin bisa terjadi, misalnya sebagai contoh ini adalah cabai ya. Cabai itu ada yang kecil, kemudian dia memiliki rasa yang pedas. Kemudian ada yang besar namun tidak pedas ya. Contohnya ini paprika. Kemudian ada yang keriting dan juga pedas dan besar dan panjang. Nah, sifat-sifat ini itu seringkali dikaitkan dengan yang namanya suatu materi genetik. Ya, meskipun memang pada awalnya ya orang menyebutkan genetika itu merupakan suatu ilmu asal-usul keturunan yang memang dalam hal ini ya itu diambil dari bahasa Latin yaitu genos yang merupakan suku bangsa atau asal-usul. Namun dalam perkembangannya ya dalam perkembangan modern saat ini genetika sudah lebih di tingkat DNA di mana DNA ini ya ditemukan oleh Watson and Crick untuk modelnya itu merupakan singkatan dari deoksiribonukleat acid. Ya, jadi di sini ada DNA atau istilahnya deoksiribonukleat acid. Nah, DNA ini sebenarnya adalah untaian kimia yang memang terdiri dari nukleotida, ya. Di mana untuk satu nukleotida ini itu sebenarnya terdiri dari ada yang namanya basa, ya, seringkali disebut dengan basa nitrogen, ya. Kemudian ada gula diokatan fosfat di sini ya atau tiga dari tiga bahan ini bersatu itulah yang disebut dengan deoksiribonukleat acid atau yang disebut dengan DNA atau yang disebut dengan nukleotida ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa DNA itu ya itu sebenarnya untaian panjang yang dalam hal ini terdiri dari nukleotida yang penyusunnya itu terdiri dari gula dioksiribosa dan juga ikatan fosfat. Yang kemudian nanti ya lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat dari video yang akan saya tampilkan ini ya. Nah, DNA adalah suatu materi untuk membangun kehidupan. DNA atau yang sering disebut deoksiribonukleat acid memiliki struktur yang double helix.
kita ambil satu bagian dari double helix ini disebut polinukleotida. Dan ini merupakan satu nukleotida. Kemudian, dalam satu nukleotida terdiri dari gula pentosa, ikatan fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen sendiri terdiri atas adenin, guanin, timin, dan sitosin. Basa nitrogen akan diikat oleh gula pada C nomor 1 dan ikatan fosfat akan diikat oleh C nomor 5 dan C nomor 3 pada gula pentosa lainnya. Hal ini yang membuat urutan DNA dari ujung 5 hingga ujung 3. Antara basa nitrogen diikat oleh ikatan hidrogen. Ada yang diikat oleh 2 hidrogen dan ada yang 3 hidrogen. Hal ini dikarenakan basa adenin harus berikatan dengan timin, sedangkan basa sitosin akan berikatan dengan guanin. Timin dan sitosin merupakan kelompok pirimidin dengan memiliki cincin 1, sedangkan adenin dan guanin merupakan kelompok purin dengan memiliki 2 cincin. Nah, ya jadi akan bahwa DNA itu adalah apa kira-kira? Ayo, apa tadi? Dari videonya? Ayo, ada yang menyimak tadi? DNA adalah Untaian basa nitrogen, Ibu. ya bagaimana? Maaf. DNA adalah ayo. DNA adalah nukleotida yang dalam hal ini ya yang terdiri dari basa nitrogen, gula, dan fosfat. Ya, jadi DNA itu merupakan suatu ikatan antara basa dan basa nitrogen dengan gula dan juga ikatan fosfat. Ya, jadi nanti silakan teman-teman kalau ingin memperkaya pemahaman bisa melihat video yang di YouTube ini, ya, yang dimana sebenarnya di sini yang juga teman-teman harus pahami ya bahwa DNA itu sifatnya itu ya. Jadi kelompok DNA ini berdasarkan dari bahasa nitrogennya, di mana ada basa nitrogen yang merupakan kelompok dari purin, yaitu adenin dan guanin. Sedangkan ada juga dari kelompok pirimidin, yaitu timin dan juga sitosin. Nah, dalam proses untaian DNA ini, ya, di sini ada kaidahnya, ada hukum yang berlakunya. Dalam hal ini adalah hukum Chargaff, ya, di mana ya di sini disebutkan bahwa dengan timin, ya, sehingga A itu akan seragam dengan jumlah T, ya, dan untuk jumlah G, ya, itu akan seragam jumlahnya dengan jumlah. Nah, jadi dalam hal ini nanti kalau dalam satu untaian DNA ini, ya, itu nanti akan terdiri dari purin dan pirimidin yang jumlahnya seragam, ya. Yang dalam hal ini perlu teman-teman garis bawahi itu ada pada jumlah A itu akan berpasangan dengan T, kemudian G akan berpasangan dengan C, ya. Jadi A akan berpasangan dengan T, G kemudian berpasangan dengan C. Sehingga perpasangan inilah yang sebenarnya akan membuat backbones ya seperti ini, model DNA yang dari Watson and Crick ya, yang seperti double helix ini ya, double helix yang sebelah kiri ini. Ya, jadi kalau dipanjangkan terus sebenarnya ini akan membentuk yang namanya kromosom. Ya, jadi perpasangan-perpasangan DNA ini ya kromosom.
Di mana untuk kromosom saya rasa teman-teman sudah banyak mengetahui, inilah yang memang seringkali menjadi penanda suatu materi genetik kehidupan ya. Misalnya seperti kita manusia itu ada yang ingat kromosomnya apa? Ayo, kromosom manusia apa aja? XY, XY berarti itu untuk yang laki-laki, oke. Kemudian XX itu untuk perempuan. ya, oke, betul ya. Jadi kromosom itu sebenarnya sudah menjadi kumpulan-kumpulan dari DNA yang berikatan di sini ya. Jadi memang pada kalau dipecah dari kromosom ini ya, itu sebenarnya nanti untayan-untayan DNA yang berikatan ya. Jadi dengan perpasangan-perpasangan itulah yang sebenarnya akan menjadi suatu kromosom yang saat ini ya bisa menjadi tanda untuk suatu materi genetik kehidupan ya. Dan kemudian sebenarnya ya peran dari materi genetik ini sangat banyak ya. Salah satunya yang memang bahwa ini akan menjadi penentu setiap karakteristik tertentu pada organisme hidup ya. Jadi kalau teman-teman melihat kenapa ada yang namanya gajah ya dengan eh, bentuknya yang besar, kemudian kenapa ada apa namanya semut yang dengan ukurannya yang kecil dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam hal ini ya gen atau DNA itulah yang membuat suatu organisme hidup ya menjadi sesuai dengan karakter dari si DNA-nya. Makanya dalam hal ini memberikan peran penting ya untuk kehidupan suatu organisme yang hidup. Nah, kemudian juga selain penentu dari karakter itu juga akan mendukung terkait reaksi metabolisme. Ya, jadi teman-teman harus paham bahwa eh, dalam DNA ini nanti arahnya akan mengkodekan ya bagaimana suatu metabolisme tubuh ya dalam hal ini diwakilkan dari tingkat sel ya melalui dengan mekanisme sintesis protein. Di mana dalam sintesis protein ini ya itu nanti teman-teman akan mengenal ada yang namanya kegiatan replikasi ya dalam hal ini berarti DNA-nya akan diperbanyak. Kemudian ada proses transkripsi, ya, kemudian ada proses translasi, dan sampai pada akhirnya nanti mungkin akan ada sampai ke tahapan modifikasi pasca translasi. Ya, jadi penting sekali teman-teman harus tahu ini materi genetik ini ya, karena dalam hal ini selain untuk penentu dari karakteristik kita, ya, dia juga akan banyak digunakan ya dalam hal ini untuk mengatur bagaimana proses dalam sel ya dalam hal ini yang disebut dengan sintesis protein. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman memahaminya itu dengan ada tiga hipotesis ya dalam hal ini jadi satu untayan DNA ini bisa di semi konservatif ya yang berarti semi konservatif ini untuk sifat yang sebelumnya itu akan terbawa setengahnya ya yang dalam hal ini pada generasi selanjutnya akan masih memiliki si gen dari yang sebelumnya itu yang semi konservatif dan secara umum untuk kehidupan kita manusia itu biasanya yang semi konservatif ini biasanya untuk tipe-tipe ada yang dimungkinkan bisa diturunkan, kemudian ada yang apa namanya tidak memiliki dari gen tetuanya tersebut, ya. Begitu pula dengan dispersif ini, ya ini kalau ini hampir pada generasi selanjutnya sehingga biasanya ini tetap terus terbawa hingga generasi-generasi berikutnya ya jadi itu tipe replikasi. Nah untuk selanjutnya itu adalah sintesis. Nah dalam hal ini kalau sintesis di tahap sintesis teman-teman harus mengenali bahwa DNA tadi ya sel dengan adanya proses transkripsi ya jadi untuk tahap awal ini ditranskripsi dulu di mana ini DNA ya akan berubah menjadi RNA. Jadi kalian kalau punya kode utas DNA, ya DNA tersebut kemudian akan kita transkripsikan menjadi mRNA. Kemudian setelah menjadi mRNA ini, baru
diterjemahkan atau dalam hal lain disebut dengan translasi. Ini adalah proses mRNA ini yang sering sekali disebut dengan asam amino. Ya, jadi dari DNA, G, T dan lain sebagainya, kemudian hal ini dikenal dengan asam amino. Yang kemudian untuk ini biasanya untuk organisme-organisme eukariotik ya, yang dalam hal ini biasanya tanaman itu ya. Nah, kemudian ya dalam proses transkripsi sendiri ya yang menjadi kata kuncinya teman-teman harus bisa memahami ada pemrosesan mRNA dari DNA. Jadi kalau sebelumnya DNA ya dalam proses dengan deoksiribonukleat acid, nah melainkan menjadi messenger ribonukleat acid ya. Kemudian untuk translasi di sini yaitu penerjemahan ya dalam hal ini mRNA yang sebelumnya menjadi suatu polipeptida. Yang dalam hal ini biasanya ya ini prosesnya 3 basa nitrogen yang diterjemahkan itu akan menjadi satu kodon dan satu kodon itu akan membentuk satu penamaan ya misalnya ada yang disebut dengan AUG itu adalah metionin dan lain sebagainya ya jadi itu prosesnya ada transkripsi dan juga translasi. Nah ini untuk asam aminonya ya jadi satu kodon itu akan membentuk satu asam amino ya yang dalam hal ini misalnya kita punya kode genetiknya apa nah nanti kita baca di sini misalnya UUC berarti penilalanin ya kemudian misalnya UCU serin dan lain sebagainya itu untuk cara pembacaan tabel ini ya sampai sini teman-teman bisa ikuti bisa pahami Bisa, Ibu. ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Ada? Apa saya lanjut? Bisa, Ibu, dilanjut. Oke, baik ya. Nah, ini contoh misalnya pada bunga warna merah. Ya, jadi di sini ya memiliki konstitusi genetik A, G, A, CAG, TC. Ya, yang dalam hal ini untuk penulisannya itu haruslah dalam bentuk yang berpasangan ya, sehingga di sini kalau tadi A pasangannya apa? Ingat? Kalau ingat A, Timin, oke T, kemudian kalau G sitosin, sitosin, betul. Kemudian kalau T adenin, adenin, oke. Kemudian kalau C guanin. guanin, oke ya dan seterusnya. Jadi semua kode genetik ini harus dalam kondisi yang berpasangan. Nah, kemudian ada juga yang misalnya kalau dalam hal ini bunga warna putih ya. Bunga ini hanya berbeda pada satu tingkat ini AGT ya, di atas AGT juga ya kan? Ya. Hanya pada basnya apa coba? Harusnya C, ya kan? Di sini harusnya C di A. Ini mampu merubah suatu warna yang seharusnya kalau C dia di sini ya. Kalau warna warna merah itu gen C yang diganti di A ini, maka dia akan kembali menjadi warna merah. Namun ya karena ini jadi A, dia berubah menjadi warna putih ya. Sehingga dalam hal ini memang sangat penting kita harus memahami konstitusi genetik ini karena kalau berubah sedikit itu akan mampu merubah ya sifat tertentu ya. Sebagai contoh sederhana ini adalah ke arah warna ya. Jadi kalau warna merah itu seperti ini kan susunan genetiknya namun ternyata mengalami perubahan sedikit saja itu satu satu basa ya, satu basa nitrogen itu harusnya C menjadi A itu akan merubah sifat yang sampai dia menjadi warnanya yang putih. Ya, menarik bukan? Ya, jadi memang teman-teman harus memahami berkaitan dengan bahan genetik ini ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui sifatnya ya, sekarang kita harus mengetahui kenapa sifat itu bisa terjadi ya. Nanti yang kemudian nanti di pertemuan selanjutnya teman-teman harus memahami ya materi genetik ini akan mampu bisa dirubah ya yang dirubah bisa diarahkan untuk menjadi suatu
hal yang baik ya, atau bisa juga yang tidak bermanfaat di situ ya. Oke, mungkin itu. Kemudian teman-teman silahkan bisa masukkan link ini ya. Ini saya sediakan Google Form teman-teman untuk kuis hari ini ya. Silakan carilah pasangan gen dari gen-gen yang pada link di bawah ini ya. Nanti silakan dibuka ya. Kemudian saya juga sudah mengupload tugas kalian di Eldiru ya. Nanti silahkan teman-teman baca ya, dan kemudian kerjakan di rumah, dan boleh diskusi dengan temannya ya. Oke, mungkin itu saja kuliah kita. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ada? Oke, kalau nggak ada, boleh saya yang bertanya? Boleh? Silahkan Ibu. Oke, mungkin di sini ya. Ada yang mau bersedia? Ada yang bersedia? Coba, Arina. Oke, coba carilah pasangan dari DNA ini. Ayo. Yang timinnya adenin, ya Oke, Bu. timin adenin. Kemudian, Sitosin guanin, oke, adenin timin, oke, guanin sitosin, oke, terus timin itu yang adenin timin, oke, terus adenin, oke, sitosin, oke, adenin, oke, sitosin, guanin, oke, timin, sitosin. oke. Ya, betul ya. Terima kasih Arina, berarti Arina menyimak sekali. Oke, ya. Jadi nanti untuk teman-teman untuk kuisnya seperti itu, silakan menjawab langsung pasangannya apa dan lain sebagainya ya. Nanti semoga dapat hasil yang memuaskan. Pertemuan kita hari ini ya, boleh dong ada yang bisa menyimpulkan untuk kuliah kita yang hari ini apa ya kira-kira? Ayo, tentang apa kuliah kita hari ini? Ada yang bisa? Ayo, siapa yang mau bersedia? Ayo coba, Calan. Hari ini kita kuliahnya apa? Terkait materi genetik, Oke, eh, di mana genetik itu tersusun oleh basa nitrogen oke, dari kumpulan gen akan membentuk atau menyusun kromosom, di oke, mana gen itu nanti akan memberikan pembeda antara satu organisme dengan organisme yang lain, sehingga dalam proses metabolisme berupa kayak replikasi, translasi dan transkripsi dan translasi itu sangat penting gitu Ibu. oke, oke, ya betul. Oke, ada yang lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ya baik, benar ya bahwa kuliah kita hari ini teman-teman bisa memahami bahwa adanya suatu materi genetik ya, di mana materi genetik ini berupa yang namanya suatu deoksiribonukleik asid atau DNA yang memang tersusun dari suatu basa nitrogen ya. Kemudian inilah yang menjadikan suatu materi kehidupan ya, yang fungsinya itu bisa untuk menjadi pembeda ya dari setiap organisme, bahkan untuk membentuk suatu mekanisme sintesis protein pun ya di sini bisa membentuk suatu individu tertentu juga ya. Makanya dalam hal ini penting kalian pahami ya, sehingga nanti untuk di kuliah minggu depan yaitu berkaitan dengan mutasi, teman-teman tidak lagi asing dengan istilah DNA-DNA ini ya. Mungkin itu saja kuliah kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan ya. Tolong dikerjakan dengan baik. Mungkin itu yang saya bisa ucapkan. Terima kasih. Selamat siang semuanya.
Terima kasih Bu Duma, selamat siang. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih.